Lebaran hari kedua, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini mulai dipadati ribuan kendaraan yang akan berlibur ataupun bersilaturahim. Ya, untuk mengurai kepadatan, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dan juga ganjil genap sejak pagi kemarin. Ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang memasuki jalur wisata Puncak Bogor mulai exit tol Ciawi menuju Simpang Gadok terpantau mengular Selasa pagi. Demi mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan one way atau satu arah dan juga ganjil genap kendaraan dari arah Jakarta menuju jalur wisata Puncak. Polisi menyebut 9.000 kendaraan memasuki jalur wisata Puncak pada Selasa pagi. Atau bertepatan dengan H+1 Hari Raya Idul Fitri, memang terpantau situasi arus lalu lintas semenjak tadi pagi pukul 06.00 sudah terlihat adanya peningkatan, baik itu kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak untuk berekreasi maupun arus silaturahmi dari warga masyarakat di luar masyarakat kabupaten. Pemirsa, hari kedua libur Lebaran, Pelabuhan Bakauheni Lampung ramai para pemudik. Ya, sebanyak 24.000 penumpang menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Pelabuhan Bakauheni masih ramai pemudik sejak pagi hingga Selasa sore. Berdasarkan data 31 Maret, sebanyak 24.000 penyeberang dari Sumatera ke Jawa. Di periode yang sama, total sekitar 5.600 kendaraan yang menyeberang. ASDP memberlakukan diskon tarif khusus arus balik Bakauheni Merak sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Diskon berlaku mulai 3 April pukul 12 siang hingga 7 April pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kita akan bersama-sama pantau bagaimana arus mudik Lebaran, maksud kami arus balik dan juga mudik Lebaran 2025. Dan kita sudah tersambung dengan Indra Setiabudi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung. Dan ada rekan Hadisti Arifa di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, kita ke Indra di Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu. Indra, selamat pagi. Indra, apakah ada antrian di Pelabuhan Bakauheni tempat Anda berlapor saat ini? Baik, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa di H+2 Lebaran. Ini Anda bisa saksikan di belakang saya sangat landai sekali Bayu. Dari ketersediaan parkir sebanyak 7 baris ini baru terisi 1 baris saja Bayu. Mengingat memang masih terpantau sangat landai sekali. Tapi kalau kita bahas data Bayu dan juga pemirsa, per 1 April 2025 kemarin ataupun H+1 Lebaran kemarin, sebanyak 12.000 penumpang ini sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dan ada pun juga terkait total kendaraan ini sudah ada 3.000 kendaraan yang sudah juga melintasi Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Dan perlu diketahui juga Bayu dan juga pemirsa, kami juga masih tidak sedikit melihat adanya arus mudik ini dari Pelabuhan Banten menuju Pelabuhan Bakauheni ini cukup signifikan Bayu, dan kami juga sempat melihat plat B, plat F ini masih melintasi dari jalur Bakauheni menuju jalur Sumatera Bayu. Dan langkah-langkah nantinya ketika untuk mengingatkan bagi masyarakat yang mana untuk trayek arus balik ini akan diprediksi jatuh pada tanggal 3 April hingga 7 April 2025 mendatang. Adapun juga ASDP juga melakukan diskon tarif tiket Bayu dan juga pemirsa ini sebesar 21% hingga 36%. Yang mana ini masyarakat ini harus pintar-pintar dan cerdik untuk cermat untuk memilih waktu-waktu dan memanfaatkan diskon ini untuk mengurai ataupun menghindari kepadatan di area di Merak Bakauheni menuju Pelabuhan Banten Bayu. Dan nantinya untuk melancarkan ini juga nanti pihak ASDP juga akan melakukan clustering, delay system dan juga buffer zone, di mana nantinya diharapkan di beberapa titik di area di ruas tol Bakauheni maupun juga di lokasi strategis di jalan jalur non tol. Dan kita juga bisa informasikan juga Bayu dan juga pemirsa untuk menyambut arus balik 2025 mendatang, setidaknya pihak ASDP dan juga Menhub ini juga sudah menyediakan 40 kapal untuk beroperasi. Namun tidak
tidak bisa dibilang bisa terjadi. Nantinya juga menyediakan sebanyak 67 kapal untuk siap beroperasi per tiap harinya guna untuk mengakomodir masyarakat yang ingin melakukan penyeberangan untuk melalui Merak Bakauheni menuju pelabuhan Merak Banten. Dan nantinya juga dapat kami informasikan juga beberapa pelabuhan yang siap untuk arus balik. Ini perlu diketahui juga Bayu dan juga pemirsa bahwa pelabuhan Bakauheni nanti bisa dilewati dan pelabuhan Bandar Bakau Jaya BBJ maupun juga pelabuhan Wika Beton. Selain itu juga ketiganya disiapkan sebagai langkah kontingensi jika terjadi lonjakan penumpang. Dan kami juga masih menghimbau bagi masyarakat yang akan nantinya melakukan kegiatan arus balik maupun juga masih arus mudik, ini dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan kondisi kendaraan juga mumpuni. Sekian Bayu. Ya, ternyata sudah siap sekali sepertinya Bakauheni dengan berbagai skemanya untuk memastikan arus balik terutama menyeberang dari Sumatera ke Jawa ini berjalan dengan lancar. Baik, dan berikutnya tadi saya harus memohon maaf terlebih dahulu karena kita berikutnya akan ke gerbang tol Kali Kangkung di mana ada rekan saya, ada Esra di sana. Esra, selamat pagi Esra. Seperti apa di Kali Kangkung? Apakah sudah mulai terlihat ini arus balik di sana, Esra? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Kalau pantauan arus lalu lintas di prediksi arus balik ini ataupun di masa arus balik ini, tentunya ini masih dominan ternyata perjalanan yang ke arah Jawa Tengah maupun ke arah Jawa Timur. Ini seiring dengan data yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa perjalanan ini ada sekitar 40.000 kendaraan yang ke arah Semarang ataupun ke arah Jawa Tengah, sementara yang ke arah Jakarta ini 20.000. Namun untuk traffic countingnya ini sudah mengalami penurunan, yakni sekitar di angka 700 hingga 1.000 kendaraan per jamnya. Dan berdasarkan pemantauan kami, saat ini arus lalu lintas ini terbilang lancar, tidak ada ketersendatan, bahkan antrian yang mengular. Namun nantinya dari pihak Korlantas ini akan memberlakukan rekayasa lalu lintas ini secara bertahap, dimulai dengan 3 April. Dari 3 April maksud kami untuk arus baliknya dari one way lokal terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan one way nasional. Tentunya ini akan diberlakukan dari gerbang tol Kali Kangkung hingga nanti di kilometer 70. Dan ini adalah salah satu yang dilakukan untuk memecah kemacetan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung yang menjadi hulu ketika melakukan perjalanan arus balik khususnya yang ke arah Jakarta. Nah, kalau pemirsa bisa lihat bahwa di layar televisi saat ini masih yang paling dominan untuk gardu tol yang dibuka adalah yang mengarah ke Jawa. Sementara yang mengarah ke Jakarta ini kurang lebih ada 5 gardu tol yang dibuka. Dan pemirsa, selain nantinya rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan, tentunya ini diskon tarif potongan tol juga akan dilakukan. Tentunya hal ini dilakukan untuk memecah kemacetan di sejumlah titik. Khususnya ini yang paling nanti diawali dari gerbang tol Kali Kangkung. Dan ini sebesar untuk tarif potongan tolnya adalah 20% dan berlaku dari 3 April hingga 5 April 2025. Ini berlaku dari pukul 5 pagi hingga kemudian juga berakhir nanti di pukul 5 pagi. Nah, kemudian setelah itu akan dilanjutkan lagi untuk tarif potongan tol ini 20% juga, yakni di 8 April hingga nanti 10 April. Karena prediksi dari pihak Korlantas atau kepolisian bahwa nantinya untuk arus balik ini akan terjadi pada tanggal 6, 7 hingga 8 April 2025. Nah, berbeda sekali dengan sekarang karena tentunya masih dalam suasana lebaran. Nah, pemirsa, dan tentunya dari pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat meskipun dalam situasi lancar untuk arus kendaraan ataupun arus balik maupun yang masih mengarah ke Jawa agar terus berhati-hati di jalan. Utamanya ini permasalahan yang kerap kali ditemui adalah masih banyak dari para pemudik yang kerap berhenti di bahu jalan. Tentunya ini sangat bahaya sekali dan tentunya dihimbau juga agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena nantinya dari pihak Jasa Marga maupun pihak kepolisian akan terus menyusuri bahu jalan manakala masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas ini. Bayu. Baik, kalau kita lihat meskipun sudah menurun tapi masih dominan ini yang menuju ke arah Jawa Tengah ya Esra ya. Baik, terima kasih banyak. Ada Esra melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung dan ada Indra Setiabudi yang melaporkan langsung dari Bakauheni, Lampung. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan Anda saat bertugas. Pemirsa, 1 hari setelah momen Lebaran Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya terpantau ramai. Para pemudik yang baru berangkat ditambah warga yang ingin bepergian ke tempat wisata di daerah Jawa Barat membadati arus lalu lintas.
Pemirsa, satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai. Sebanyak 77.000 lebih kendaraan sudah melintas di jalur Lingkar Gentong ini. Berdasarkan data dari Disubkominfo Kabupaten Tasikmalaya, kendaraan yang melintas di jalur Gentong pada momen libur Lebaran didominasi oleh kendaraan roda 2. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota. Adapun lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan macet berada di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuhan. Pemirsa, untuk memantau situasi arus balik mudik Lebaran 2025, kita sudah tersambung dengan rekan Irfan Hardiansyah di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat pagi Irfan, bagaimana arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik, selamat pagi. Terima kasih Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini, arus lalu lintas di tempat kami melaporkan cukup ramai lancar, di mana ini lebih didominasi arus lalu lintas dari arah timur menuju ke arah barat, yang mana ini dari arah Bandung, Garut, dan sekitarnya menuju ke arah Tasikmalaya. Mengingat dapat kami sampaikan pada hari kemarin ini mulai sejak pagi hingga malam hari, kendaraan yang melintas di Lingkar Gentong ini mulai dari arah Garut menuju Bandung ini sangat ramai sekali, dan ini merupakan pemudik lokal yang mana akan melanjutkan perjalanan ke arah tempat wisata, di mana mengingat jalur ini menyambungkan antara Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran ataupun pantai yang sering kali kerap dikunjungi oleh pemudik ataupun warga lokal, baik dari Bandung dan sekitarnya, kemudian Garut dan sekitarnya, serta Tasikmalaya dan sekitarnya. Dan tentunya pihak kepolisian kemarin melakukan beberapa rekayasa lalu lintas, yang mana ini melakukan sistem rekayasa lalu lintas CB Penggal ataupun one way, dan ini dilakukan secara bertahap dengan melakukan sebanyak lebih dari 15 kali sejak pagi hingga malam hari. Dan tentunya untuk situasi kendaraan yang melintas di arah Tasik menuju ke arah Bandung ini lebih dominan, belum ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan tentunya pihak kepolisian juga ini mengatakan bahwa untuk puncak arus balik di Lingkar Gentong sendiri akan terjadi pada tanggal 6, 7 hingga 8 April 2025, yang mana untuk Lingkar Gentong sendiri ini yang rawan akan kemacetan pada arus balik merupakan Tanjakan Gentong, yang mana ini sangat berkelok dan juga menanjak, dan banyak sekali kendaraan bermuatan besar yang melambat kendaraannya, sehingga ini mengakibatkan terjadinya kemacetan yang begitu panjang. Dan tentunya juga banyak sekali pertigaan yang memang mengakibatkan kemacetan, dan maka dari itu pihak kepolisian menghimbau kepada para pemudik untuk tetap selalu berfokus diri dalam berkendara dan juga berhati-hati. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.